Saudara-saudari yang terkasih, yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil Lukas hari ini adalah suatu perbuatan yang baik, dan perbuatan itu berkenan dengan hal Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Setan selalu membawa pengaruh yang tidak baik pada diri orang yang dimasukinya atau yang dipengaruhinya. Dan kuasa setan itu selalu membawa perpecahan, selalu membawa pertentangan. Dan kuasa Yesus justru sebaliknya. Ia mengusir dengan kekuatan Allah sendiri. Dengan kuasa Allah, ia mengusir setan itu. Dan dia menegaskan bahwa dengan kuasa Allah yang diperlihatkannya, sesungguhnya Allah yang meraja itu sudah datang kepada kita sekalian. Namun saudara-saudari, perbuatan baik Yesus itu malah ditanggapi secara lain pula. Ada orang yang memang tidak tulus hatinya, atau ada orang yang memang tidak mau menerima kuasa Allah dalam diri Yesus. Maka mereka mengatakan bahwa yang mengusir setan itu bukan kuasa Allah, tetapi penghulu setan, Beelzebul. Itu artinya bahwa menurut mereka Yesus bekerja bersama dengan setan. Apakah benar demikian? Tidak, kan? Yesus adalah kuasa Allah yang diperlihatkan kepada kita, dan kita sudah mendengar juga peristiwa tatkala Yesus digoda oleh setan, dan dia mengatakan, kamu tidak boleh, kamu hanyalah menyembah Allah, bukan Yesus harus menyembah dia. Jadi Yesus mengalahkan kuasa jahat, kuasa setan ini. Maka dalam hal ini, orang-orang yang tidak menerima dengan ketulusan hati perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus, mereka mencari pembenaran, dan kebenarannya justru juga sesuatu yang tidak tepat. Nah, begitulah saudara-saudari, kalau kita memiliki hati yang tidak tulus, hati yang tidak murni terhadap orang lain, kebaikan yang dilakukan oleh orang lain pasti selalu akan dilihat secara negatif. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita diperkenalkan dengan istilah orang yang nyinyir di dunia media massa, kan begitu ya. Presiden kita Pak Jokowi melakukan banyak kebaikan-kebaikan, dan itu memang nyata. Tapi ada yang memang disebut orang-orang yang barisan sakit hati, orang yang tidak mau bahwa ada kebaikan yang dilakukan entah oleh lawan politiknya atau oleh apalah. Tapi kebaikan itu selalu dipandang secara negatif. Dan itu karena apa? Karena hati orang itu diisi boleh dikatakan kuasa iblis. Diisi oleh rasa dendam, oleh rasa iri hati. Dan itulah yang membuat orang-orang seperti ini tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dan itulah juga yang membuat orang-orang seperti ini tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kita yang merayakan Ekaristi Kudus hari ini, tentu kita mau mengikuti Yesus. Dan tadi dalam bacaan pertama dikatakan oleh Tuhan sendiri, inilah yang kuperintahkan kepadamu,
dengarkanlah suaraku, dan aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Kita semua telah memperlihatkan janji kita, tekad kita untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan kita. Dan kita akan mengulang kembali janji itu pada Paskah nanti, mengulang janji baptis kita, mengulang tekad kita bahwa yang kita percayai adalah Tuhan, bukan setan. Hanya kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita dipengaruhi oleh kelemahan-kelemahan kita, ataupun juga oleh salah kita mengikuti nasihat-nasihat orang lain yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya membuat kita terjerumus. Saya kira kriteria konkretnya dalam mengikuti Kristus ialah kita memiliki ketulusan hati, kemurnian hati untuk melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan melalui orang-orang lain. Entah dia orang sederhana, entah dia orang pandai, atau orang yang punya pekerjaan atau tidak, tetapi semua kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Dan kita diajak untuk dengan hati yang tulus kita menerima kebaikan Tuhan yang dilakukannya melalui orang-orang lain. Dan dalam arti itulah maka kita juga menghargai sesama kita, menghormati sesama kita sebagai dia yang melaluinya Allah berkarya dalam dirinya. Sebagaimana kita yakini Allah juga berkarya dalam diri kita masing-masing. Maka kita dengan tekun datang menghadap Tuhan dalam Ekaristi Kudus ini, kita mohon rahmat ketulusan hati, agar hati kita dipenuhi oleh roh ketulusan, sehingga kita bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain sebagai petunjuk bagi kita bahwa Allah sedang meraja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.